Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Bara pun menarik tangan Z masuk ke dalam apartemen. Blam. Saat ini jarak mereka pun sangat dekat, memandang lekat satu sama lain. Z pun menghamburkan pelukannya memeluk Bara sangat erat. Ucap Z dengan nada manja. Bara pun membalas pelukan Z, sambil menciumi puncak kepala Z. Juga kangen sayang. Bara benar-benar kangen dengan aroma rambut Z, yang biasanya selalu ia cium tiap hari. Semalam hujan deras petir, Z agak takut, jadi Z kebangun tengah malam, tapi akhirnya Z bisa merem lagi. Biasanya selalu elusin pala Z, meluk Z, tapi tadi malam gak ada yang ngelus pala Z, Z aja meluk guling, kasihan banget nolep. Bara tersenyum mendengar cerita Z, baru sehari ia meninggalkan, rasa rindunya sangatlah berat. Bagaimana jika selamanya ia meninggalkan Z? Bara tidak sanggup membayangkan itu. Ia masih sangat membutuhkan Z. Bara pun melepas pelukannya. Mau lihat mukanya dulu. Z pun melepas tangannya dari pinggang Bara, lalu ia pun mendangak menatap Bara. Kedua tangan Bara pun menangkup wajah Z. Ia tersenyum tiada henti. Begitu cantik hingga imannya pun saat ini seketika runtuh. Kap satu kecupan di kening Z. Kap-kap di kedua pipi Z. Kap di hidung Z. Memih muah. Kecupan terakhir cukup lama di bibir Z. Oh ya, Z lupa, nanti ketahuan gimana. Z terbelalak kaget. Gak sayang, tadi disuruh beli popcorn doang sama Naila. Mau nonton film. Kenapa Z bisa tahu dan menebak sangat benar? Iya, yang ngajak bukan juga gak bisa nolak. Yaudah sana keluar beli, kasihan ditungguin lama tuh entar. Z memundurkan langkah dengan raut wajah kecewa. Bara pun meraih saku celananya dan menelpon pengawalnya. Pak, tolong belikan popcorn sama minuman, terserah apa aja ya. Saya tunggu di depan apartemen Z. Cepat ya Pak, kalau sudah di depan apart Z telpon saya, dan pastikan kondisi di luar tidak ada Naila atau siapapun itu. Baik Pak, oke terima kasih Pak. Iya Pak. Bara pun langsung mematikan ponselnya dan menaruhnya di saku kembali. Ia memajukan dirinya lebih dekat ke Z. Hingga tidak menyisakan jarak di antara mereka. Bibir Bara pun mencium bibir Z. Menarik Z ke dekapannya, memegang tengkuk Z, dan ciuman mereka pun semakin dalam. Hingga Z pun mengalungkan kedua tangannya di leher Bara. Ia pun naik ke atas badan Bara, melingkarkan kedua kakinya di pinggang Bara, dengan tangan Bara sebagai pangkuan. Ciuman Z pun beralih ke leher Bara, namun Z ingat tak memberikan tanda di sana. Suara desahan Bara pun keluar, karena nafas Z yang bisa ia rasakan merangsang tubuhnya saat ini. Saat ini Z pun menciumi rahang Bara, sesak sekali celananya saat ini. Muah-muah, kok gak dilanjut sayang? Tanya Bara heran. Entar kebablasan. Turunin Z. Gak udah bangun juga dedeknya, malah diudahin. Der. Z pun ia dudukan di atas meja makan, lalu ia pun segera mengangkat telepon yang ia yakini pasti pengawalnya. Saya udah di depan Pak, keadaan aman Pak. Oke baik, tunggu di luar, sebentar saya keluar. Baik Pak. Mau pergi? Tanya Z. Iya sayang, tinggal ya, kamu di sini aja jangan kemana-mana, usahain pulang malam ini. Z mengangguk. Kap, Z masih punya utang sama jangan diingat. Jangan dilupa, bisik Bara. Z memandang Bara seperti menantang balik.
Awas kamu ya, Aa terkam nanti gak ada ampun kalau Aa pulang. Tium dulu, manja Z. Muaah. Bara tersenyum, lalu ia pun melangkahkan kaki keluar dari ruangan apartemen. Z pun cukup menikmati pertemuan singkat hari ini, meskipun rasa rindunya belum terobati sepenuhnya. Tapi ia bersyukur bisa bertemu Bara walau bentar, seperti wanita simpanan bukan. Bara pun cukup menikmati film itu, hingga tak terasa waktu sore pun tiba. Udah sore Nay, gak pulang. Melirik Naila. Iya mas, badan Nay juga udah bau lekit banget. Tapi kamu pulang diantar di sopir ya, mas malam ini banyak kerjaan jadi harus di sini. Gak bisa besok aja dikerjain, atau dibawa aja mungkin. Naila menatap Bara memohon. Gak bisa Nay. Yaudah mas aku gak maksa kok. Aku pulang ya. Naila pun menunjukkan wajah benar-benar kecewa dengan sikap Bara. Ia pun melangkahkan keluar dari apartemen. Bara mengusap wajahnya kasar, sesulit ini mempunyai dua istri. Naila pasti berpikir bahwa ia lebih mementingkan pekerjaan kantornya, padahal ia ingin menikmati waktu bersama Z. Malam harinya tanpa sadar Bara pun tertidur di sofa. Ia membuka matanya memijat pelipisnya yang terasa sangat nyeri. Ia duduk sejenak berpikir, ia bingung harus kemana. Siapa yang akan ia pertahankan? Hatinya memilih Z namun hatinya juga tak sanggup melepas Naila. Ia pun bangkit dari duduknya keluar dari apartemen ini menuju apartemen Z. Klek. Z seketika menoleh dari arah sofa di saat pintu terbuka dengan raut wajah tersenyum menatap Bara. Lalu Z berdiri, Bara pun menghampirinya memeluk erat Z tiba-tiba. Ah kenapa? Tangan Z mengelus punggung Bara. Z siapin air hangat ya, mandi dulu. Bara mengangguk, Z pun melepas pelukan Bara. Membawanya masuk ke dalam kamar. Lalu Z mendudukkan Bara di atas kasur, lalu Z pun segera masuk ke dalam kamar mandi. Tak lama Z pun keluar, ia menuntun Bara masuk ke dalam kamar mandi. Bisa bukain pakaian Aa? Tanya Bara dengan suara pelan. Z membuka satu persatu pakaian Bara, hingga tersisakan boxer. Z tinggal keluar ya Aa. Lalu ia pun keluar dari dalam kamar mandi sambil menunggu Bara selesai mandi. Z menyiapkan pakaian untuknya. Aa udah makan. Udah tadi. Kenapa sikap Aa jadi aneh? Gumam Z. Setelah Bara selesai memakai pakaiannya ia pun lalu merebahkan dirinya sambil memainkan ponsel. Z pun memilih untuk keluar kamar. Tidak mengganggu Bara sejenak. Mungkin Aa lagi ada masalah sama Naila, pasti sulit bagi Aa membagi dirinya ke sana ke sini. Apa aku harus mundur? Batinya. Z pun memilih untuk membiarkan Bara, mungkin Aa butuh waktu sendiri. Ia menyibukkan diri dengan menonton kartun favoritnya, ya SpongeBob. Tak terasa kantuk pun mulai datang, padahal baru nonton 3 jam. Ia pun mematikan TV lalu beranjak ke kamar. Ia melihat Bara yang sudah tertidur pulas. Z pun naik ke atas kasur membaringkan dirinya di dekat Bara. Kap, lalu mengusap pelan rambut Bara. Pasti sulit untuk Aa bagi waktu, maafin Z. Udah egois nyuruh Aa kesini terus padahal Aa capek harus bolak-balik dengan suara pelan. Z mengecup singkat bibir Bara. Nice dream sayang, bisik Z di telinga Bara. Z memejamkan mata dengan tangan yang tetap memeluk suaminya itu. Dengan dirinya yang bersembunyi di dada Bara. Pagi ini Z terbangun karena terusik. Z membuka matanya melihat Bara yang sejak tadi terus saja menciumi dirinya. Ah, suara serak Z. Bara masih saja menciumi pipi, dagu, dahi, bahkan kening Z. Ah, kenapa muka Z diciumin mulu dari tadi? Abisan gemesin. Z pun duduk,
lalu mencempol rambutnya dengan masih kondisi setengah sadar. "Z, buatin sarapan buat A." Ia beranjak dari tempat tidur, tapi Bara menahan lengan Z. Bara menarik Z, sehingga posisi Z pun di atas perut Bara. Ia pun yang tadinya setengah sadar, tiba-tiba melototkan mata menatap Bara. "Dedek yang di bawah bangun tuh, tidurin Gi." Otak Z rapeling. "A tahu pikiran kamu udah gak polos, berarti ngerti kan maksud A." Senyum Bara. "Mesum ih, masih pagi juga." "Kap, dah kan. Z mau buat sarapan A. A maunya makan kamu." Entah naluri dari mana Z pun tiba-tiba melumat bibir Bara. Bara mendongakkan kepala di saat Z menciumi rahang dan lehernya dengan hikmat, lalu turun ke dadanya. Membuat cukup banyak tanda di sana. Z melepas ciuman, lalu tangan Bara pun membuka satu persatu kancing piyama milik Z. "Jangan A, malu." Z pun menutup dadanya dengan kedua tangannya. Bara tersenyum mesum, lalu ia pun mengubah posisi mereka. Bara menarik begitu saja piyama milik Z, melumat bibir Z dengan sangat ganas hingga Bara menggigit bibir Z. Lidahnya pun sudah bermain di dalam sana. Lalu ciumannya turun pada leher, pundak Z. Bara membuat banyak tanda di sana. Perut Z terasa seperti ada yang menggelitiknya kali ini. Z sudah mencoba menahan suara desahannya tapi berhasil lolos juga, dan itu membuat Bara makin menjadi. Ciumannya itu berakhir turun ke perut Z. Z menjambak rambut Bara di saat lidah Bara merangsang udelnya dengan lidahnya. Bara sangat senang mendengar suara desahan Z. "Jangan pasang muka seperti itu sayang, jadinya pengen A terkam," bisik Bara di telinga Z. Z pun susah payah meneguk selaiva, sekujur tubuhnya merinding oleh ucapan Bara barusan. Bara membuka pengait bra Z, Bara menciumnya dengan sangat ganas berganti kanan-kiri. Menggrepe-grepe kedua gunung kembar itu. Ziz pun terhanyut begitu dalam oleh permainan Bara. Celana boksernya pun sudah terasa sangat sesak. Ia membuka celana Z seluruhnya dan lidahnya bermain di bawah sana. Membuat Z menggeliang tak karuan itu membuat Bara makin kesenangan. Bara pun lalu membuka celana boksernya. Begitu masuk, suara Z pun menggema di ruangan itu pagi ini. Membuat Bara makin menambah kecepatannya. Apalagi Z menampakkan wajah kesakitan. Z merenggangkan tubuhnya yang benar-benar sangat pegal akibat kegiatannya tadi pagi. "Kenapa sakit banget daerah bawahnya?" batin Z. Dirinya dan Bara pun hanya terbalut oleh selimut yang menutupi tubuhnya. "Udah bangun?" tanya Bara tiba-tiba. Z pun tersentak kaget. Ngangetin ringis Z saat memindahkan kakinya. "Susah banget dirapetin. Bawahnya sakit ya?" tanya Bara. "Banget. Padahal kita udah sering ngelakuin kok masih sakit. Dede tuh gede, kalau masuk tuh masih sakit gitu." Bara tertawa nyaring bisa-bisanya ia blak-blakan banget. "Tapi enakan. Biru semua badan Z." Ciumin gigit. Pantat Z juga sakit banget pukul pok gitu. "Abisan suka, siapa suruh gemesin?" "Abisan ngerasain masih sempit," tawa Bara. Raut wajah Z pun berubah merah merona. "Kap." Bara mengecup bibir Z. "Udah Z mau mandi." "Sekarang udah jam berapa?" "Jam 11 sayang." Z juga belum masak gara-gara pesen GoFood aja. "Gak usah masak." Z pun duduk dengan selimut yang masih membalut dirinya. Ambilin handuk dong. Sana dah jalan." Gak intip juga, udah sering lihat juga masih malu." "Gak mau, ambilin handuk Z menggoyangkan lengan Bara. Bara pun turun dari kasur mengambilkan handuk,
lalu memberinya pada Z. "Madep sana dulu," perintah Z. Bara pun membalik badan, masih aja malu, "Tadi pagi udah lihat juga." "Dah balik." Z pun lalu turun dari kasur. Bara pun tak tega melihat Z jalan seperti orang abis sunat. Tanpa embel-embel Bara pun mengendong Z masuk ke dalam kamar mandi. "Dah sana keluar. Mau mandi bareng," rengek Bara. "Sayang, entar pasti ngerembet kemana-mana kalau mandi bareng." Blam. Pintu pun sudah tertutup lalu Bara tertawa nyengir menatap Z. Ia benar-benar pasrah. Bara menyerang kedua kalinya. Saat ini mereka tengah duduk bersama di ruang TV. Ting tong. "Biar aja yang ambil." Bara pun beranjak berdiri menuju depan pintu. Tak lama Bara pun datang membawa makanan yang mereka pesan. Ambilin piring dulu." Z tersenyum memandang Bara. Tahu aja kalau Z lagi mager. Bara pun tiba membawa piring beserta rangkaian teman-temannya. "Z makan dulu, abis itu lanjut nonton." "Seru nia." "Z," panggil Bara. Pelotot Z. "Tar bakar TV-nya." "Yaudah bakar aja, yang rugi juga Tapi kan, Z harus fokus nonton, gak boleh ada suara godaan syaiton. Jadi bilangin syaiton." Petik 2. Hufet. Bara menarik nafas panjang. Bara pun akhirnya mengalah. Berdebat sama wanita tuh gak ada abisnya, sampai akar pun bakal diladenin. Bara pun memilih menyuapi Z. Setelah selesai makan malam, Z pun tak berhenti menggerutu sejak tadi. "Apansi bentar banget DRAKORNYA. Pelit hau. ARGH. Kan gak seru BERENTI tengah jalan. Besok lagi kan masih ada Z. Tapi bentar banget, lanjut Z. Nonton di HP kan bisa. Tapi kan Z maunya di TV, lebih gede lebih hot kalau pas kiss." Kenapa?" Bara yang masih asik bermain game, tanpa menoleh ke arah Z. "Z pengen sama es krim pakai sambal," ucap Z tiba-tiba. "Besok ya, udah malam sayang." Z pengen sekarang, tiba-tiba pengen makan. Mengoyang-goyangkan lengan Bara. Z menatap Bara memohon. "Ya udah Z keluar sendiri." Ia pun bangkit dari duduknya menuju kamar untuk mengambil cardigannya. "Nyebelin banget sih, udah tahu lagi pengen makan, malah gak didengerin. Hau. WLE." Z pun keluar dari kamar dan masih melihat Bara yang masih sibuk dengan gamenya. Ia menghentakkan kaki saat berjalan dengan sengaja, agar Bara mendengar suara langkahnya. "Beneran mau pergi jam segini? Udah tutup Z yang jualan nanas, udah jam 11 tuh." "Bodo amat, emang Z pikirin. ZTE mikirin BANGETT nanasnya." Hufet. Bara pun mematikan ponselnya. Ia segera bangkit mengejar Z. Mobil Bara pun sudah terparkir di depan supermarket. Z turun begitu saja tanpa mengajak Bara. Bara pun segera turun mengikuti Z. Ia segera menjelajahi area tempat buah. Glek. Betapa menggiurkannya nanas di depan matanya saat ini. Z pun mengambil naans siap saji tinggal makan tanpa perlu repot dikupas. Panggil Z di saat Bara melihatnya dari jauh. Namun karena lalu lalang orang yang cukup lumayan ramai, Z pun sudah tak melihat Bara lagi. Lah hilang. Di GOSHTING mulu. Ia lalu mencari Bara di tempat tadi ia berdiri, lalu ia pun menelpon Bara. "Z, kamu pulang naik gokar ya? Ini lagi perjalanan ke rumah sakit." Naila masuk rumah sakit. Minta maaf ninggalin kamu tiba-tiba." Tak terasa air mata Z pun tiba-tiba menetes. Jantungnya bagai dihantam batu besar. Sesak. Kenapa nangis si Z?" gumamnya. "Iya hati-hati di jalan."
Z pun lalu mematikan ponselnya begitu saja. Ia melihat di genggaman di tangannya nanas yang tadi menggiurkan seolah menjadi biasa aja. Dahlah gemut. Ia berjalan mengembalikan nanas itu, lalu ia hanya mengambil es krim. Segera ia membayarnya ke kasir lalu keluar dari supermarket itu. Hufet, tarik napas Z buang. Ia berusaha agar tak menangis, tapi air matanya terus-terusan saja menetes. Kenapa si netes mulu? Tolonglah air mata kerja samanya jangan netes di sini, tunggu di kamar aja. Z memilih untuk berjalan kaki, sambil memakan es krimnya. Hiks, kok sakit ya anjir, dahal cuman gini. Lagian juga suaminya, napa gua nangis anjerr. Z mengelap air matanya mencoba untuk menahannya. Saat setengah perjalanan Z berjalan ia melihat taman yang cukup agak sepi. Tapi membuat perasaannya saat ini cukup lumayan tenang. Dan udaranya pun sangat mendukung moodnya saat ini. Ia memilih duduk di kursi menikmati hawa dingin yang menembus badannya saat ini. Mending galau ajalah, lama gak galau. Check out Shopee aja kali ya, apa main litmah cari jodoh ya. Brengsek, pergi, dari sini, teriak seorang gadis itu dari jauh. Tolong. Z menoleh melihat seorang gadis jauh dari pandangannya menangis di depan seorang pria. Pria itu menarik tangan wanita itu secara kasar. Ia ingin membantunya tapi itu kan urusan orang lain. Gak boleh ikut campur Z, gumamnya. Lu diem aja sini. HIKSSS, HIKSSS. Tolong, HIKSSS. Keadaan di sekitar pun cukup sepi selain Z dan beberapa penjual makanan yang tak menggubris sama sekali. Gadis itu mungkin takut untuk menolongnya. Bismillah, ucapnya dalam hati. Z tak tega melihat gadis itu meminta tolong. Ia memberanikan diri berjalan lebih dekat ke gadis itu. Semakin dekat Z melangkahkan kaki namun keduanya pun sepertinya belum sadar dengan kehadiran Z. Kayaknya seumuran gua, gumamnya. Tangan gadis itu pun digenggam sangat kuat oleh lelaki itu entah sapanya. Z rasa ini pacarnya. Maaf sebelumnya saya ikut campur, tapi tolong ya mas jangan kasar sama wanita. Anda kan bisa bicara baik-baik, tanpa harus make kekerasan. Lo siapa? Gak usah ikut campur. Minggir, kak tolongin aku, ringis gadis yang tingginya sepantaran dengan Z. Kak aku mohon tolongin aku, mohon. Gadis itu menatap lekat mata Z seolah-olah ia benar-benar membutuhkan Z. Dia siapa kamu? Tanya Z pada gadis itu. Dia mau nyulik aku kak. Hiks. Dia orang jahat, teriak gadis itu. Aku mohon kak, selamatin aku. Z merasa iba, tapi Z juga tak bisa sepenuhnya percaya pada gadis ini. Gue masih ngomong baik-baik ya, sebelum gue murka, lo pergi gak usah ikut campur. Dia pacar gue, tegas lelaki itu. Z dibuat semakin bingung, apa ia pergi aja ya? 1 detik, 2 detik, ia tahu harus berbuat apa kali ini, semoga aja keputusannya kali ini tepat. Gue gak percaya kalau cewek ini pacar lo. Maaf gue ikut campur. BUGH. Z menonjok lelaki itu dengan sangat keras hingga tersungkur ke tanah, lalu Z menendang perut lelaki itu hingga meringis kesakitan. Untung gua jago unboxing. Ia pun menggenggam tangan wanita itu. Ayo lari, keduanya pun segera lari dari tempat itu. Z sangat ngos-ngosan, ia melihat ke arah belakang sepertinya lelaki tadi tak mengejarnya. Ia sudah berlari sejauh sekilo. Impresif, kita mampir cari minum dulu ya, ucap Z. Gadis itu mengangguk. Bang 2 nasi goreng ya, sama es tehnya 2. Oke neng, mama kasih ya kak, tunduk gadis itu. Iya sama-sama. Oh iya kenalin nama aku Z.
Aku Alea kak. Kamu masih sekolah ya? Iya kak. Kelas berapa? 11. Wah kita beda setahun. Kakak kelas 12. Iya. Kalau boleh tahu, kamu kabur dari rumah ya? Enggak kak. Ini mbak nasi gorengnya. Makasih bang. Jadi, lanjut Z. Aku enggak kabur dari rumah tapi aku rencana mau nginep di rumah temen aku kak. Tadi dia itu emang bener pacar aku suruh dia jemput untuk nganterin nginep di rumah temen, tapi pas di jalan dia tiba-tiba maksa aku suruh nginep di hotel nemenin dia, tapi aku nolak, terus dia marah. Dia bahkan tadi ngancem kalau aku gak mau nurut, dia bakal lapor ke orang tua aku, kalau aku itu udah sering tidur sama banyak cowok. Padahal itu bongkak. Aku takut kalau dia beneran ngelaporin, terus ibu sama papa aku percaya, aku pasti bakal ngecewain mereka. Oke aku ngerti, makan dulu keburu dingin. Nungguin kelar cerita keburu mati kelaparan, batin Z. Gadis itu mengangguk. Setelah makan selesai Z pun bingung harus berbuat apa. Malam ini kamu nginep di apartemen aku mau. Enggak usah kak. Aku pulang aja. Kamu pulang dengan kondisi gini, yakin orang tua kamu gak curiga? Gadis itu diam apa yang dibilang benar juga. Gak perlu khawatir, aku gak macemin kamu kok. Gimana kalau kita tukeran KTP, biar saling percaya kalau terjadi sesuatu jadi bisa lapor ke polisi. Aku juga agak ragu sih kamu, ucap Z cengegesan. Boleh kak. Mereka pun akhirnya bertukeran KTP. Klek, ayo masuk. Iya kak, maaf ya berantakan, cengigis Z. Ia sambil memunguti pakaian bara. Alea mengernyitkan alisnya di saat pakaian laki-laki berserakan di sofa. Ini pakaian suami aku kok, ucap Z. Betapa terkejutnya Alea. Suami, sini duduk. Alea pun duduk di samping Z. Z melihat Alea yang sedikit gelisah. Mungkin takut. Tenang aja gak perlu takut, kita kan udah tukaran KTP. Lagian gak ada untungnya aku nyulik kamu. Kakak lagi hamil ya? Enggak. Z pun menceritakan apa yang terjadi padanya saat ini, agar gadis ini tak berpikiran macam-macam. Aku belum sepenuhnya percaya sih ke kamu, tapi aku yakin kamu orang baik, ucap Z. Di samping dapur itu, ada kamar mandi, kamu ganti aja baju dulu. Makasih ya kak, udah bantuin aku. Aku gak tahu lagi kalau gak ada kakak gimana aku sekarang, senyum Alea. Iya sama-sama, aku mau ke kamar dulu, ganti baju, ucap Z. Iya kak, Z pun selesai mengeringkan rambutnya. Derderetetete. Alo Z. Malam ini gak pulang. Udah duga gitu sih. Maafin iya. Iya yaudah Z mau tidur. Z pun lalu mematikan ponselnya begitu saja. Ia pun melempar ponsel itu ke atas kasurnya. Ia keluar untuk menemui Alea. Ia melihat Alea sedang duduk di sofa memainkan ponselnya. Belum tidur ya? Tanya Z. Belum kak, mau aku temenin. Biar ada temen juga sih sekalian. Boleh kak, ucap Alea. Z pun lalu meminggirkan meja depan TV, lalu menggelar ambal. Ia pun mengambil bantal untuk gadis itu. Kenapa kakak percaya sama aku? Emang kakak gak takut kalau aku orang jahat? Saat ini mereka pun sama-sama belum terlelap tidur. Gak tahu ya, aku kayak ada rasa yakin kamu gak bakal jahat. Ya tanpa KTP pun, aku sedikit yakin sih. Oh iya rumah kamu jauh dari sini. Enggak terlalu jauh kok kak. Besok kamu yakin langsung pulang? Tanya Z. Iya kak, aku gak apa-apa kok sekarang pun aku udah ngerasa sedikit baikan. Andai aja aku punya kakak cewek gini, pasti asik diajak curhat. Emang kakak kamu cowok? Iya cowok, nyebelin banget. Sok cakep,
Emang cakep sih. Z tertawa. Aku juga punya kakak cowok, nyebelin juga pake banget, tapi dia baik banget, udah menggantikan posisi ayah sama ibu aku. Oh ya, saran dari aku sebaiknya kamu jangan pernah berhubungan sama cowok tadi mulai detik ini. Iya kak, aku bahkan baru tahu sifat aslinya setelah 8 bulan pacaran. Kalau dia gangguin kamu lagi, mending kamu lapor ke pihak berwajib biar dia jerah. Iya kak, aku udah putus kok tadi, semoga aja dia gak ganggu aku lagi. Kak, maaf ya, tadi aku mikir kalau kakak tuh hamil duluan sama om-om. Iya gak apa-apa. Aku emang nikah muda tapi diem-diem gak banyak yang setahu selain temen dari suami sama kakak aku. Soalnya kan aku masih sekolah, jadi dirahasiakan. Kak mau gak jadi temen aku sekaligus kakak aku pertama kali lihat kakak tuh respect banget. Baru kali ini ngeliat cewek jago mukul orang sekenceng tadi, kalau mau ajarin aku ya bela diri hehe. Ah bisa aja, tadi tuh spontan gitu aja sih, mumpung lagi kesel kan yaudah aku lampiasin aja semuanya, tawa Z. Ini hari pertama kita sahabatan, jadi aku harus ingat hari bersejarah ini. Entar kita mutual ik sama wa ya kak, ucap Alea. Oke, senyum Z. Bersambung.